sudah memberkati kita semua. Sekali lagi Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam renungan khotbah, tidak mengurangi makna juga kalau kita hari ini saling menyapa untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat Tuhan melalui kemerdekaan yang kita sudah jalani selama 79 tahun. Karena itu mungkin saya mau mengajak kita dengan kepala tangan dengan ucapan merdeka. Dirgahayu 79 Republik Indonesia merdeka. Nanti kalau masih ada waktu kita nyanyikan Indonesia Raya. Dan hari ini di Jemaat Exodus Jakarta Utara ada upacara khusus setelah ibadah secara formal dan lengkap. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, mungkin ini kesalahan teknis saja. Pembacaan yang saya kirim terambil di dalam Yohanes 4 ayat 35 ayat dan disambung dengan ayat yang ke-41 berlanjut 41 tadi dibaca hanya sampai 51 dan dibaca tadi sampai 45 saja. Sekali lagi, karena inti pemberitaan atau khotbah hari ini kita akan fokus kepada perikop yang ketiga, yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Izinkan saya melanjutkan pembacaan. Maka kata Yesus, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sekali lagi Yesus bersabda yang berbahagia,
adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian-bagian pembacaan Alkitab yang kita sudah semua mendengarkannya, kita akan merenungkan dalam satu tema, Yesus adalah roti kehidupan yang membebaskan. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah Yesus adalah roti kehidupan yang membebaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba memperhatikan dari pasal 4 Injil Yohanes ini, ada 3 bagian atau 3 perikop. Perikop pertama, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Kemudian perikop kedua, kembali ke Galilea. Artinya Yesus kembali ke Galilea pada ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Dan perikop yang ketiga adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana pada ayat 46 sampai 54. Dan sekaligus akan menjadi dasar khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sebagaimana dilaporkan atau yang tertulis dalam pasal 4 ayat yang ke-43, setelah 2 hari di Samaria, pada hari ketiga Tuhan Yesus tiba kembali ke Galilea. Di sana Tuhan Yesus mengalami 2 bentuk penerimaan atau sambutan. Yang pertama, orang-orang Galilea menyambutnya dengan hangat, dengan penuh antusias, penuh keakraban. Namun sayang, kelompok pertama orang-orang Galilea ini tidak percaya kepada Yesus. Pada ayat yang ke-45. Kelompok lain atau dapat disebut berbeda dengan penerimaan orang-orang Galilea lainnya. Sebab seorang pegawai istana yang bertemu dan menerima Yesus di kota Kana. Kota Kana kita tahu bahwa di sanalah Yesus melakukan mujizat pertama di mana air menjadi anggur. Pada ayat yang ke-46. Saudara-saudara, pegawai istana ini telah berjalan dari Kapernaum ke kota Kana untuk mencari Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit kritis. Kita memperhatikan kata percaya dan sekaligus upaya orang yang dilaporkan dalam pembacaan kita, pegawai istana raja. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa anakmu hidup, ia percaya seketika pada perkataan Yesus. Saudara-saudara, dalam perjalanan pulang pegawai
pegawai istana ini bertemu dengan pelayan-pelayannya yang melaporkan bahwa anaknya telah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang dipakai oleh Yesus adalah hidup pada ayat yang ke-50. Kata yang sama terungkap dalam laporan pelayan-pelayan pegawai istana raja pada ayat yang ke-51. Bahkan kata ini juga yang diingat oleh pegawai istana itu ketika menyadari anaknya telah sembuh. Pada ayat yang ke-53. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata saat anaknya itu sembuh, tepat pada waktu saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa anakmu sudah sembuh, atau perkataan anakmu hidup. Amin. Itulah tanda atau mujizat kedua yang Yesus perbuat, seperti halnya tanda atau mujizat pertama pada perjamuan kawin di kota Kana. Terjadi karena ada iman sejati kepada Yesus. Iman yang sejati itulah juga yang dimiliki oleh seorang pegawai istana Herodes. Dan dari iman itu dan dari percaya itu kita melihat bahwa ada kuasa perkataan, ada kuasa Tuhan menyertainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi di dalam namanya, mengapa sampai 2 kali dikatakan ia percaya? Maksudnya pegawai istana ini, yaitu pada istilah percaya yang pertama pada ayat yang ke-50. Pegawai istana percaya untuk pertama kali kepada Tuhan Yesus. Itulah saat imannya lahir. Meski dapat dikatakan bahwa upaya mencari Tuhan Yesus merupakan perwujudan imannya, tetapi barulah pada ayat yang ke-50 ia secara jelas menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam budaya atau tradisi bergereja, anak-anak kita sejak masih anak-anak, mereka dibawa dan belajar anak sekolah minggu. Setelah mereka menginjak remaja atau tepatnya menjadi pemuda, dan selama beberapa waktu lamanya, gereja-gereja Protestan itu melaksanakan CD gereja atau pelajaran katekisasi 1 sampai 3 tahun berlangsung kelas katekisasi, dan pada puncaknya dilaksanakan peneguhan CD. Dan pada peneguhan CD itulah anak-anak kita dalam keluarga kita, mereka secara terbuka menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Maka penting bagi keluarga, bagi jemaat, untuk kita
mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak kita sejak mereka masih balita, anak-anak, remaja, dan pemuda. Pada waktunya mereka datang kepada Tuhan untuk mengakui iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini penting. Ini yang harus kita lakukan dalam berjemaah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara istilah percaya yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-53, merupakan momen ketika imannya semakin diperdalam. Peristiwa anaknya yang disembuhkan bukan merupakan kelahiran imannya, melainkan merupakan peristiwa ketika imannya semakin dikuatkan, semakin diteguh. Iman yang semakin dalam mewujudkan diri dalam bentuk yang konkret. Iman itu bersaksi. Pegawai istana yang diperdalam imannya segera bersaksi tentang Yesus kepada keluarganya pada ayat yang ke-53. Sehingga Alkitab mencatat seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan bisa muncul karena berbagai alasan, dan wujud rasa percaya itu pun bisa berbeda-beda. Ada pengalaman-pengalaman perjalanan iman kita. Mungkin kita mulai menghitung kapan kita mengenal agama atau menjadi orang Kristen. Masih ada yang diingat? Itu baik. Tetapi yang terpenting adalah pada saat kita mengaku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ada pengalaman-pengalaman iman yang kita lalui dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Tetapi seseorang percaya kalau sudah berkomitmen untuk mengikut, untuk percaya kepada Kristus, maka pengalaman-pengalaman iman itu membuat dia menjadi kuat. Istilahnya dengan ujian-ujian itu, pengalaman-pengalaman iman itu membuat seseorang imannya naik kelas. Halo? Ada yang merasakan pengalaman-pengalaman iman seperti itu? Ada duka, ada susah, ada kesulitan. Ada? Mau tetap mengalami kesulitan, kesusahan, dan lain-lain? Tentu tidak. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hidup beriman kepada Tuhan itu berbagai dinamika yang harus kita lalui, termasuk ujian-ujian, pengalaman-pengalaman yang secara daging ini tidak menerimanya.
Tetapi itu kita harus menerimanya. Dan itu dikatakan, kalau kita melewati pengalaman-pengalaman itu, kita naik kelas. Bapak Ibu mau naik kelas dalam pengalaman iman? Mau naik kelas kan? Jadi jangan yang baik-baik saja kita terima. Ayub bilang, apakah yang baik-baik saja? Baik, susah ataupun senang, suka ataupun duka, itu harus kita terima. Dan bagian perjalanan beriman kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Galilea dalam bacaan kita hari ini percaya kepada Yesus karena mereka telah melihat mujizat Yesus di Yerusalem. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ayat yang ke-44. Artinya, dihormati hanya karena mujizat. Ada orang-orang, termasuk orang-orang di Galilea, merasa bahwa ada mujizat, seorang nabi, seorang pelayan, baru mereka percaya. Yang mau dikatakan di sini saudara-saudara bahwa itu manusiawi. Manusia menggunakan otak intelektualitasnya. Tetapi soal beriman itu tidak harus ada bukti. Tidak harus ada mujizat baru percaya. Amin. Ini pekerjaan iman, bukan pekerjaan jasmani lahiriah manusia. Karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Karena acap kali orang baru percaya ketika ada tanda, ketika ada mujizat. Sementara iman tidak harus membutuhkan tanda atau mujizat. Bukan berarti saya katakan mujizat itu tidak ada dan tidak perlu. Hari ini kita ada karena anugerah dan mujizat Tuhan. Amin. Tetapi yang utama adalah kita mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik dan penjaga kehidupan ini. Itu yang harus kita terima di dalam setiap hari kita. Kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu, segala berkat-berkat Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tentu kita harus berusaha, kita harus bekerja. Seperti Bapak Penatua Yansen bekerja sampai pensiun. Itu wujud iman konkret. Karena itu saudara-saudara, tekanan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah mujizat memang dapat mengarahkan orang untuk percaya kepada Allah. Tetapi tidak selalu demikian. Amin. Karena ada juga orang Kristen yang mau percaya,
setelah ada bukti atau ada mujizat. Kehidupan beriman kita kepada Tuhan tidak harus dan tidak selalu membutuhkan tanda atau mujizat. Tapi mujizat yang ada yang setiap hari kita alami adalah Tuhan memberikan nafas ini. Dan itu yang harus kita syukuri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat memang dapat mengarahkan orang untuk percaya kepada Allah. Sekali lagi, tetapi tidak selalu harus menghadirkan mujizat atau tanda baru kita percaya kepada Tuhan. Mujizat bukanlah dasar atau fondasi iman. Jadi jangan tergantung pada mujizat untuk beriman kepada Allah. Amin. Amin. Ya. Kita terlahir menjadi orang Kristen. Itu dalam proses perjalanan beriman kita. Tentu kita sudah melaluinya, melewatinya dengan berbagai dinamika. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam konteks ini, kalau seseorang harus membutuhkan bukti atau tanda, teringat kita kepada Rasul Thomas. Apa yang Thomas katakan? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada Thomas di sini? Ya. Kadang-kadang kita juga seperti Thomas. Kita seperti Thomas yang baru percaya ketika ada bukti, ada tanda, atau ada mujizat. Sementara hidup ini semua dalam kasih karunia dan mujizat. Jadi jelas saudara-saudara tentang apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bagian-bagian akhir pembacaan. Kita mau mengatakan bahwa percaya tanpa batas, percaya tanpa pamrih, percaya tanpa syarat. Kita percaya kepada Kristus. Itulah iman yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, iblis pun percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga dapat membuat mujizat. Saudara nanti boleh baca di dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 3. Setan melakukan mujizat. Setan dapat melakukan tanda. Karena itu saudara-saudara, sentilan Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ayat yang ke-48. Tidak mempengaruhi iman pegawai istana, karena yang dia harapkan
saat itu adalah kesembuhan anaknya. Yesus hanya berkata bahwa anakmu sudah hidup, sudah sembuh. Ia yakin bahwa Yesus berkuasa dan perkataannya itu sungguh dipercaya. Ini menunjukkan bahwa pegawai istana inginkan bukan semata-mata untuk melihat mujizat, namun ia beriman walau tanpa bukti nyata. Amin. Bahkan dari jarak jauh pun, sekali lagi, dari jarak jauh sekalipun, ternyata Yesus sanggup dan sudah menyembuhkan anak pegawai istana raja. Seketika dalam bacaan kita kemarin jam 1 siang, dan saat itu terjadi percakapan Yesus dengan pegawai istana ini, dan di sana terjadi mujizat. Ada kuasa, yaitu Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana raja. Jadi itu proses iman, dan itu juga dinamika beriman kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman tanpa bukti nyata memang tidak mudah dan kadang disebut tidak masuk akal. Betul ya? Namun apalah artinya iman bila harus selalu tergantung mengandalkan bukti? Kalau coba kita melihat apa itu iman, di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kita percaya, kita harapkan, sekalipun kita tidak melihatnya. Itulah iman yang harus ada pada setiap kita. Amin. Iman sejati tidak menuntut tanda. Iman sejati percaya penuh kepada firman Allah. Tuhan Yesus menuntut setiap kita untuk memiliki iman seperti itu. Iman sejati membuktikan diri melalui tindakan, ketaatan, dan kesetiaan kita melayani dan bersekutu seperti hari ini. Contoh-contoh di dalam Alkitab tentang iman. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya dalam Alkitab kita membaca bahwa Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah waktu Tuhan Allah menjadikan alam semesta ini, kita sudah semua tahu, kita sudah ada, dan kita melihat pada waktu itu? Tidak. Tetapi karena iman, kita percaya bahwa Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya.
Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam, ketujuh Allah berhenti dan meluruskannya. Pertanyaan retoris, apakah kita sudah ada? Apakah kita sudah melihat pada waktu itu? Dan ternyata hari ini kita mendiami alam semesta ini. Tentu tidak. Dan itulah pekerjaan iman. Yang berikut, Abraham. Karena iman Abraham taat kepada ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham, kita semua tahu bukan? Dia berasal dari Ur Kasdim, di sekitar daerah Mesopotamia. Sekarang itu Irak. Halo? Ya, kita harus baca-baca Alkitab, atau kita boleh ikut PA, bahwa Abraham itu berasal dari tanah Ur Kasdim, tanah Ur. Di mana itu Ur? Di Mesopotamia Utara. Di mana Mesopotamia itu sekarang? Itu di Irak. Irak itu di mana? Itu peristiwa penciptaan alam semesta yang Alkitab tulis Taman Eden. Wow. Sementara kita ini orang Kristen atau gereja mencela atau mencibir ini Irak, Iran, ya, sekitarnya itu tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara-saudara, gereja mula-mula di Asia Lama itu dari Irak, Babilonia di sana, menara di sana. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesopotamia atau di Irak sekarang. Sebut saja sungai yang mengaliri Taman Eden itu, semua ada di Irak. Taman Eden yang ditulis dalam Alkitab itu ada di Irak. Ya, kita PA bulan-bulan besok. Artinya saudara-saudara, Abraham dipanggil, Abraham setia. Dia pergi, dia tinggalkan leluhurnya, tanah leluhurnya, kaum saudaranya, dan tidak membawa apa-apa. Dia pergi. Dan kemana dibawa Tuhan? Itulah yang hari ini menjadi gejolak yang namanya Palestina. Ya, ini juga panjang lebar ya, tidak selesai. Tapi harus kita tahu bahwa Abraham itu dipanggil dan menjadi leluhur, tanah leluhur Israel itu, di mana Abraham dipanggil dan menjadi bapa leluhur, bapa segala bangsa. Saudara-saudara, iman sejati tidak hanya hiasan bibir, tetapi kesaksian kata dan hati yang di dalamnya Yesus memancarkan hidup. Karena itu saudara-saudara, tetaplah dalam komitmen iman kepada Tuhan sebagai jemaat, sebagai persekutuan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena dialah roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Itu bisa terjadi
hanya karena anugerah Allah semata bagi kita. Maka respon kita adalah bersyukur atas iman dan percaya kita serta anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Terpujilah Kristus. Tuhan.